karena memang permainannya nih agak sedikit bahaya. Iya. Jadi namanya risiko luka tuh pasti ada. Jangan ada kata perpecahan, karena selamanya kita telah dipersaudarakan. Oke. Siap, pening dah. Oke, selamat datang kembali di Pojok Diskusi. Kali ini kita akan membahas tentang video-video yang akan membangkitkan jiwa adrenalin kita, yaitu video-video atraksi di PSHT, khususnya di Universitas Lambung Mangkurat. Oke, sebelum kita membahas atau membedah video-video atraksi yang kira-kira cukup berbahaya, dan aku peringatkan di awal, jangan ditiru sebelum kalian melewati pelatihan-pelatihan yang cukup ya untuk bisa seperti itu. Saat ini aku mungkin belum kenal sama aku Arsyad, dan di sebelahku ada Si tahu kan? Gak usah, ada di sebelah nih. Sudah ada namanya terpampang di sini ya. Jadi saat ini aku bersama dengan Mas Siapa? Saat ini aku bersama dengan Mas Said Hasan. Beliau salah satu praktisi dari atraksi-atraksi yang ada di PSHT ULM atau Universitas Lambung Mangkurat. Oke. Pertama kita akan ngebahas tentang atau ngebedah tentang video yang pertama apa nih? Video apa nih yang ringan dulu ya? Yang ringan dulu apa nih? Yang ringan tentang yang mecahin genteng pakai kepala. Nah, mecahin genteng pakai kepala. Itu kepalanya harus ada latihan tersendiri atau maksudnya memang orang-orang khusus memiliki kepala keras atau gimana? Enggak sih sebenarnya, kan genteng itu kan apa model kayak lebar gitu kan, permukaannya lebar. Iya, lebar. Nah, otomatis itu kalau dihantamkan ke benda apapun asal keras itu pasti mudah pecah. Iya. Nah, jadi target yang sasaran di kepala itu sekitaran sini, depan atau di atas. Di atas ya. Kalau mukul sendiri. Nah, kalau dipukulkan sama orang lain kan ada yang dipukulkan sama orang lain lapis 5. Iya, lapis 5 saya biasa. Atau 6 atau 8 lah maksimal, atau 10. Kalau mau maksimal banget 10 itu harus di atas sini. Di atas itu. Jadi nggak bisa yang di daerah bunuh-bunuh atau daerah jidat ini ya? Jangan, bahaya. Paling nggak di atas. Karena ya bagian ini atas ini itu kan ada bagian belakang leher nih. Iya. Nah, maka lebih kuat menahan. Karena kalau dihantamkan agak maju itu bakal kayak gini nanti jatuhnya. Jatuhnya ke arah depan ya jatuhnya. Bahayanya kalau yang dipukulkan ini tidak siap. Ya, berarti harus ada babat tersendiri atau bahasanya sudah memang kerjasama. Memang sudah harus kerjasama dua orang nih. Dua-duanya harus sama-sama yakin, yang memukulkan siap, yang dipukul juga harus siap. Harus siap. Jadi waktu timingnya itu tepat. Timingnya memang tepat. Jadi kalau sudah yang di bawahnya udah siap, jangan lama-lama langsung aja hajar. Jangan ragu-ragu juga yang memukulkan nih. Ya. Biasanya kan ada karena takut bikin orang luka. Ya, jadi ragu-ragu. Malah dilepas. Pas masih di atas malah dilepas. Nah itu sebenarnya malah lebih bahaya. Lebih berbahaya ya. Karena waktu dilepas itu genteng yang lapis-lapis itu jatuhnya nanti bakal nggak bareng. Ya. Ada yang jatuh duluan, ada yang telat, ada yang nyangkut tangan. Jadi lebih baik langsung sekalian ya sama-sama. Kasih tenaga sekalian. Nah, karena kalau dari hukum fisikanya memang genteng kan yang permukaan datarnya itu yang lebar itu memang lebih rapuh. Iya. Nah, tapi kalau yang dihantamkan bagian tepinya, nah itu sekuat apa aja kepalanya orang itu pasti hancur. Karena kekuatan itu tertumpu di ujungnya gitu ya. Karena ya itu pasti hancur palanya, bukan gentengnya. Pasti palanya yang hancur. Jadi sebenarnya yang kami tampilkan itu bukan tentang bagaimana jadi kebal. Iya. Cuma memang terlihat kebal, tapi sebenarnya enggak. Lebih kayak permainan yang menghibur dan masih bisa dijelaskan nalar itu aja. Masih bisa dijelaskan secara logika tadi ya. Nah kalau gentengnya biasa paling tebal itu berapa lapis genteng? Kalaunya ukuran badannya gede, kalau punya jaringan lapisan lemak yang banyak kan? Iya, gimana? Kayak siapa contohnya? Ya tau lah. Nah, itu sebenarnya 10 masih tahan 10. Asal yang mukulkan juga nggak ragu. Iya. 10 lapis.
Apakah waktu memukulkan itu ada kode-kode tertentu supaya mungkin yang didengar sama yang bakal dipukul nih kayak biasanya kasih kode hitungan sih biasanya, hitungan 1, 2, 3 tahan baru langsung pukulkan. Tapi selama kegiatan itu atau selama pertunjukan itu ada pernah mengalami cedera nggak? Pernah, tapi waktu masih siswa dulu. Itu sampean sendiri atau Bukan, itu waktu masih siswa, yang waktu itu tugasnya cuma masih bersihin sisa-sisa pecahan-pecahan itu kaca genteng. Ya, pernah dulu tahun berapa tuh lah? 2013. Ya. Di Natalis 6 yang ULM yang nggak tahu keberapa lupa. Kalau tahun 2013. Ya cukup lama ya berdirinya. Cukup sampai kita agak lupa gitu. Iya ya. Nah itu penampilannya kalau nggak salah itu pemecahan benda karet juga, genteng semua. Genteng semua ya. Genteng aja pokoknya dihancurin dari awal sampai akhir itu cuma genteng. Nah terakhir itu luka di bagian sini. Karena kena pecahan. Kena pecahannya. Kena pecahan. Kenapa bisa jadi sampai bisa luka gitu? Apakah salah posisi kan yang harusnya tadi sampean bilang kan tunduk nih. Mungkin dia agak terdongak kayak gini mungkin atau gimana? Bisa jadi juga agak dongak, bisa jadi juga karena memang permainannya nih agak sedikit bahaya. Iya. Jadi namanya risiko luka tuh pasti ada. Pasti ada ya pasti kan. Ada baik sesi latihan ataupun pas di penampilan. Cuma gimana caranya waktu penampilan nanti luka itu diminimalkan. Pasti ada bakal luka kok. Waktu latihan juga ada yang cedera. Jadi begitu sedikit penjelasan tentang apa sebenarnya yang terjadi di belakang ya. Maksudnya enggak ini apa namanya kebal gitu, enggak juga gitu. Terus lapisannya tadi ada berapa yuk? Paling banyak. Paling mentok kalau orang badannya memang gede 10. Wow, 10. Dan yang hantamkan juga harus punya power yang gede. Harus punya power yang besar ya. Dan itu tidak bisa dilakukan sama semua nggak bisa warga ya orang. Atau memang bisa dilakukan tapi melakukan latihan terlebih dahulu atau orang-orang tertentu aja. Yang pasti latihannya itu bukan latihan gimana jadi kebal, tapi latihan gimana tekniknya. Itu aja. Jadi kan semua orang bisa kok, orang biasa pun bisa mecahin genteng 2 atau 3 lapis aja. Cuma kan tekniknya supaya tidak luka itu kayak gimana? Iya, untuk meminimalisir luka tadi ya. Itu aja tekniknya. Tapi yang jelas ketika kita melakukan atraksi-atraksi seperti itu, jangan berharap tidak ada pernah luka. Tidak ada luka, pasti ada luka. Entah itu luka gores, luka memar, atau mungkin bisa jadi ada pendarahan dalam. Tapi dengan adanya latihan sebelumnya itu membuat kita meminimalisir luka ya. Oke, sip. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi teman-teman di belakang kamera yang nonton video ini sudah tahu nih gimana caranya supaya genteng ini bisa pecah dan bukan orang-orang yang kebal ya. Maksudnya memang ada triknya tersendiri seperti itu. Nah setelah tadi kita sudah ngebahas tentang video trik untuk memecahkan genteng, nah sekarang kita akan ngebahas tentang yang berbaring di atas paku atau berdiri di atas paku. Yang jelas medianya adalah paku. Langsung kita dengarkan penjelasannya dari Mas Said. Gimana itu penjelasannya? Kenapa bisa tidak terluka atau ketusuk nih kaki atau badannya? Kemudian saya juga ngelihat ada yang sampai di rebahan, kemudian diinjak, tapi tidak terluka ataupun tembus gitu. Itu karena paku. Yang permukaan paku itu lebih lebar daripada permukaan kaki. Permukaan paku. Maksudnya gimana ya? Kan paku kan permukaannya kecil tuh. Ya, tapi kan banyak tuh. Oh, banyak ya. Ada sampai berapa lah? Sekitar 20 kali 50 baris tuh. Iya. Nah, itu posisinya lebih lebar daripada permukaan kaki. Permukaan kaki kita. Nah, jadi itu sebenarnya lebih aman daripada cuma sekedar nginjak 1 atau 2 paku yang berdiri. Karena berat badan itu nanti bakal lebih terbagi merata sih. Ya, iya. Bukan pakunya. Kalau secara ilmu ininya ya. Ya logikanya begitu. Logikanya begitu, keilmuannya seperti itu. Bayangin aja mungkin nih umpamakan kaki. Permukaannya tuh harus lebih banyak.
Iya. Harus permukaan ini kaki, ini paku. Jadi permukaan paku itu harus lebih lebar daripada kaki. Harus lebih lebar daripada Lebih kaki. aman. Supaya berat atau tekanan si Badan. model tadi itu bisa merata ya. Bisa merata. Dan itu lebih aman daripada cuma satu paku, ini kaki, satu paku berdiri. Bisa tembus dong. Atau dua paku tetap Masih dua paku ya. masih berdiri, masih bisa tembus waktu berdiri. Atau cuma dua baris paku begini kan, dua baris diinjak itu masih tetap bisa tembus. Oh, berarti rumusnya adalah itu tadi Ya. lebih lebar. Permukaan paku itu lebih lebar daripada permukaan kaki atau permukaan badan Iya. yang bakal dinaikin nanti. Ya. Nah itu aja, nggak ada hal yang lebih spesial sih, cuma memang naiknya pun harus hati-hati karena waktu tahun 2018 Itu pas kepemimpinan siapa tuh? siapa itu ya, Ketumnya siapa ketumnya? waktu masih Jaro waktu itu rasanya. Oh, 18 masih Mbak kan? Jaro. 2018 bukan Mbak Marlina. masih Jaro itu rasanya. Iya. Marlina Mbak baru-baru Marlina kan 2 kali ya rasanya. ya, pokoknya tahun lupa lah tahunnya, 16 lah atau 16 atau 17 ya. ya sekitar 16 atau 17 lah. 16 17. Nah itu pernah permukaan paku itu lebih sempit daripada kaki. Jadi ini permukaan paku, kaki itu sampai kayak gini nih, sampai ada lebihnya. Nah jadi naiknya itu harus dibantu sama temen. Harus dibantu naik sampai kaki ini bener-bener bareng dua kaki ini sama-sama bareng gitu. Sama-sama bareng naik di atasnya. Karena kalau satu kaki dulu naik, otomatis bakal badan itu lebih bertumpu ke kaki yang satu. Iya, yang nginjak tadi tuh ya. Untuk pertama. Jadi memang harus barengan. Harus bareng. Tapi ya itu juga sih, lecet juga sedikit waktu sedikit lecet ya. Tapi maksudnya kalau kejadian pasti setiap kegiatan yang ekstrim pasti akan ada terjadi luka atau apa. Selain lecet yang paling parah apa? Paling lecet, wah bongkar aib orang. Maksud dibahas sih. Nah, maksudnya yang sampai berdarah gitu ya, kan? Sampai berdarah. Sampai berdarah ya. Tapi itu di sesi latihan. Oh, di sesi latihan. Di kakinya tet. Iya kan? Tapi berarti kan syukurnya itu pada saat latihan. Artinya latihan ini untuk meminimalisir ketika nanti ada penampilan atau sudah mulai action nih di panggung di depan orang banyak, itu tidak terjadi lagi gitu. Iya, karena kalau pas latihan dia udah luka, otomatis dia nggak berani tampil nanti kan. Iya. Jadi minimalisir. Jadi cari model lain. Model lain yang memang lebih sehat jiwa raganya. Jangan pakai alam. yang udah cacat dulu. Berarti cukup mempengaruhi mental juga pada saat latihan. Iya, adanya luka tadi ya. Yang mentalnya down duluan kan. Latihan yang nggak dilihat orang banyak aja luka, apalagi waktu dilihat orang banyak nanti, dan harus perfect lagi kan tekanannya. Iya, tekanannya seperti itu. Jadi ada yang luka parah memang lukanya terparah semenjak dimulainya penampilan yang ekstrim. Pas sesi latihan, dan korbannya itu adalah rahasia. Berarti itu memang apakah orang-orang yang praktisi kegiatan itu, atraksi itu di Unlam atau WLM itu orangnya itu aja. Misal yang pecahin genteng pakai kepala orangnya memang ini, kecuali beliau tidak ada pada saat mau atraksi atau pada saat pelatihan tidak ada, akhirnya digantikan, termasuk yang paku. Itu bisa digantikan siapa aja sih? Siapa aja ya? Asal punya keyakinan, asal berani, udah itu aja. Dan mau. Serta mungkin trik langkah kecil yang lebih detail tadi itu, kayak misalnya harus kaki 2, nggak boleh kita kaki 1. Itu harus diperhatikan lagi ya. Detailnya harus diperhatikan. Karena malu juga kan katanya pesilat tapi luka di tengah umum kan. Abis itu kesakitan. Iya. Padahal ya manusia juga. Iya, cuma kan ekspektasi orang atau pandangan orang itu terhadap pesilat itu kan pasti tangguh, jago kelahi, mungkin bisa juga kebal ya. Sekarang banyak kok yang jago joget-joget. Di dangdutan banyak maksudnya. Pas ikut gabung jago joget. Udah nyinggung orang. Nah, jadi teman-teman yang di rumah
dari manapun kalian, berasal dari golongan atau komunitas apapun, ketika ingin melakukan atraksi harus diperhatikan dengan baik. Mungkin apa yang tampil di video, apa yang tampil di depan panggung bukan serta-merta langsung bisa ya. Pasti ada latihannya, dan itu tidak sekali dua kali. Mungkin bisa jadi ada yang berminggu-minggu, bahkan sampai bertahun-tahun untuk ngelatih itu agar meminimalisir luka. Dan bukan berarti tidak mengalami luka ya, mungkin paling ringan lecet ya. Lecet seperti itu. Jadi buat teman-teman di rumah, ketika ingin mencoba untuk melakukan atraksi-atraksi, ya tolong diperhatikan dan harus ada mentornya lah. Iya benar itu. Mas saya praktisi.